궁금해요. 어떻게 변해? Hai Sobat Kerja, selamat sore. Apa kabar nih Sobat Kerja? Selamat datang di webinar karir dalam acara Virtual Job Fair 2.0 yang diselenggarakan oleh Job2Go dan Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gabriela yang pada sore hari ini akan memandu acara webinar live hari ini. Sebelum kita mulai, rekan kerja udah tahu belum sih apa itu Job2Go? Job2Go adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Di mana fitur-fitur unggulan dari Job2Go itu adalah yang pertama, pengguna dapat registrasi cepat hanya 3 menit. Lalu pengguna bisa mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan. Sambil menunggu proses verifikasi profil, pengguna dapat menambah ilmu pengetahuan seputar dunia kerja di Job2Go Academy. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut, Sobat Kerja boleh banget nih untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu @job2goid. Kemudian, aku punya pengumuman penting nih untuk Sobat Kerja. Bagi Sobat Kerja yang aktif bertanya, akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu sesi karir klinik yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 dan 23 November 2021 bersama HR berpengalaman kami.
Apa sih karir klinik itu? Di karir klinik nanti kalian bisa sharing-sharing dan nanya-nanya ke HR kami seputar pendidikan dan juga karir. Oh ya, Sobat Kerja, untuk mendapatkan sertifikat dari webinar kali ini, silakan mengisi link absensi yang nanti akan tertera di kolom chat. Link absensi ini hanya akan dibuka 1 jam setelah selesai acara. Oh iya, Bank Shinhan Indonesia lagi bagi-bagi hadiah loh. Cukup dengan buka rekening online di aplikasi Sol Indonesia tanpa setoran awal dan melakukan 1 kali transaksi, kalian bisa dapetin cashback sebesar Rp50.000. Lumayan banget kan? Kamu juga bisa nikmatin banyak keuntungan lainnya, seperti bunga tabungan hingga 2,5%, gratis biaya admin, gratis biaya transaksi hingga 30 kali setiap bulan, dan masih banyak fitur lainnya. Nah, oke. Jadi hari ini, kalian udah tahu belum sih kita mau bahas apa? Nah, kita mau bahas tentang pros and cons as a digital career. Apa sih digital career itu? Nah, makanya akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita nih, yang udah ada di sini, yaitu Kak Naurah Anandya. Kak Naurah ini adalah talent acquisition dan employer branding dari video loh, teman-teman. Dan aku pengen ngingetin lagi buat teman-teman, akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi dari Kak Naurah. Jadi sesi Q&A akan ada setelah pemaparan materi ya, Sobat Kerja. Lalu bagi Sobat Kerja yang udah punya pertanyaan di saat Kak Naurah menjelaskan materi, bisa langsung drop di kolom chat ya, tanpa menunggu lebih lama lagi. Mari kita sambut Kak Naurah Anindya. Halo semua teman-teman, thank you so much loh Job2Go udah mau undang aku di job fair kali ini. Senang banget aku bisa share lah ya sama teman-teman semua gimana sih berkarir di digital media gitu, khususnya di video ataupun nanti teman-teman bisa aplikasikan ke posisi-posisi lainnya gitu. Nanti kita akan sharing bareng sama teman-teman semua. Thank you Gaby. Oke. Sama-sama Kak. Oke. Mungkin boleh langsung aja kita share PPT aku? Boleh Kak, dipersilahkan. Oke, kalau gitu. Thank you so much, loh, Panitia. Oke, teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang gimana sih live ad di digital media gitu, khususnya gitu ya, yang sempat aku jalanin lah di karir aku yang sekarang gitu. Boleh next? Oke, aku Naurah, teman-teman. Aku dari sebagai experience aku berpengalaman 1 tahun. Aku lulus di tahun 2019. Dan aku first job aku waktu itu adalah sebagai people development di Mekari. Mekari adalah salah satu perusahaan HRIS di mana mereka melakukan membuat software untuk karyawan-karyawan untuk memudahkan pekerjaan dari HR seperti attendance, reimbursement dan segala macamnya gitu. Terus di 2020 aku move ke video sebagai talent acquisition and employee branding sampai sekarang, dan having so much fun untuk kerja di video, apalagi sebagai talent acquisition karena kita akan merekrut talent-talent terbaik nih di Indonesia gitu. Apalagi teman-teman yang tertarik untuk di dunia media khususnya gitu. Oke, boleh next teman-teman. Oke, mungkin aku akan jelasin sedikit ya. Kanora video.com apa sih gitu ya. Aku pernah sih nonton YouTube ada logo videonya gitu. Mungkin aku punya smart TV ada videonya Kak. Oke, aku ngejelasin sedikit soal video. Jadi video sendiri teman-teman, video kita adalah OTT, over the top, jadi layanan untuk nonton dengan jaringan internet gitu. Di mana dulunya mungkin kita akan nontonnya pakai kabel atau parabola dulu ya pada zaman dulu ya, karena balik lagi karena berubah lagi digital media, digital gitu ya, dunia digital di mana semua akan berubah gitu ya, baik dari segi pekerjaan, ekonomi, sosial maupun sampai ke kita nonton pun kita akan beralih ke dunia digital dan teknologi. Salah satunya yang menjadi growth itu adalah video gitu. Kita adalah layanan nonton dengan berbasis internet gitu. Nah, video itu under MTech teman-teman. MTech adalah salah satu digital terbesar di Indonesia, di mana MTech sendiri mempunyai beberapa unit bisnis gitu. Apa aja sih unit bisnisnya? Yang pertama itu ada digital media. Digital medianya itu ada video, ada KLY, Kapan Lagi Universe, mungkin teman-teman pernah baca-baca artikel di Google gitu ya,
searching gimana cara cepet lulus gitu. Nah, biasanya itu kan ada source-nya dari Vimela, liputan6.com, kapanlagi.com, itu terintegrasi di undernya KLY, Kapan Lagi Universe gitu. Nah, terus di MTech sendiri, selain mereka punya digital media, MTech sendiri punya konten. Dari unit bisnis konten itu ada beberapa seperti IEG, Indonesian Entertainment Group. Indonesian Entertainment Group itu adalah distribusi konten, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nonton Champion TV, Champion 1, 2, 3, itu adalah channel-channelnya dari IEG, gitu. Terus ada Whisper, Cinemark itu adalah production house, kayak teman-teman kalau misalnya suka nonton nih di bioskop kan biasanya ada Cinemark, nah itu undernya MTech juga gitu. Terus ada Dr. M dari manajemen artis, Samara, Fest maupun VIP juga ada di undernya MTech gitu. Nah, mereka semua adalah orang-orang yang memproduksi dari segi konten. Nah, dari segi broadcast medianya, si MTech ini punya namanya lokal TV, atau kita mungkin teman-teman dari zaman bayi atau zaman-zaman SD lah ya, kita dulu sering nonton FTV pulang sekolah, masih ingat mungkin di SCTV, nah itu undernya MTech. Jadi kita satu grup, video sendiri satu grup, undernya MTech dengan SCTV maupun Indosiar. Jadi SCTV sama Indosiar adalah sister company-nya kita video gitu. Terus ada O Channel juga teman-teman dari broadcast media, ada Next Parabola sama IE gitu. Nah, dari segi servis, kita itu ada beberapa juga unit bisnisnya seperti Rumah Sakit EMC yang paling terkenal. Kita terus ada Indopay, Allshop, sama TM. Nah, terus dari segi digital bisnis, kita joint venture with Bukalapak, Dana, Careers, terus Grab, dan kemarin kita sudah bekerja sama juga sama Rens Entertainment, gitu. Akan banyak banget ekosistem dari company-nya MTech ini, gitu. Oke, boleh dilanjut? Oke, sedikit tentang video, teman-teman. Jadi kalau video, kita sebagai OTT, kita punya 2 produk, dan 3 produk lah, bilangnya dengan free to air. Yang pertama itu ada AVOD, Advertisement Video on Demand, gitu. Dimana kalau misalnya teman-teman yang udah pernah nonton video nih ya, teman-teman suka nonton Ikatan Cinta atau Lesti Bilar gitu, atau kita banyak banget konten-konten Lesti di video gitu, atau nonton Cita Fitri gitu ya, biasanya tuh kan akan ada konten-konten yang akan diganggu nih di tengah-tengah ada iklan, berarti itu teman-teman lagi mengakses advertisement video on demand gitu, di mana teman-teman bisa mengakses konten-konten yang udah lama banget nih, misalnya FTV di video itu biasanya ada VOD-nya di konten-konten seperti FTV dulu di SCTV, nah itu bisa kalian tonton lagi nih di video sebagai mungkin kita nostalgia ya zaman-zaman SD, zaman-zaman SMP gitu. Nah terus kita ada produk yang kedua itu ada subscription video on demand, di mana teman-teman harus subscribe dulu nih akunnya video, kayak semacam berlangganan gitu. Jadi teman-teman harus berlangganan dulu, baru teman-teman bisa mengakses konten-konten premiumnya video gitu. Seperti mungkin zaman sekarang kita udah mulai terkenal sama original series ya, film-film original series yang episodenya nggak terlalu banyak kayak Cinta Fitri yang sampai 1000-an gitu. Cuma original series akan lebih pendek ceritanya dan lebih seru untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, sedikit tentang perjalanan video gitu ya. Kita sebagai OTT, kita awalnya itu dari tahun 2014 di bawah naungan MTech Group, di mana MTech sendiri adalah perusahaan media terbesar di Indonesia. Terus berjalannya waktu, mungkin di 2014 mungkin kita belum booming di video gitu. Nah, 2018 kita sangat booming waktu itu karena kita menjadi official broadcast di Asian Games pada waktu itu. Nah, di mana Asian Games itu pada waktu 2018 ada di Indonesia gitu, diadakan di Indonesia, di mana antusias warga lokal itu akan banyak banget untuk nonton pertandingan yang ada di Asian Games pada waktu itu, dan kita pada waktu itu menjadi official broadcast, di mana kita menayangkan seluruh pertandingan yang ada di di Asian Games pada waktu itu. Jadi orang-orang udah mulai tahu nih, oh video bisa nonton pertandingan gitu Asian Games. Berjalannya waktu dari 2018 sampai 2020, nah video itu mulai sangat booming teman-teman. Adanya pandemi COVID di 2020, kita nggak akan menyangka ya akan ada COVID di tahun kemarin gitu ya, di mana orang-orang udah mulai di rumah aja, nggak bisa bioskop ditutup gitu, akhirnya ya nonton sama keluarga dengan smart TV gitu ya.
Mungkin anak kos yang nggak ada TV bisa nonton nih pakai internet dengan laptop gitu, akses di video gitu. Nah, orang-orang udah mulai beralih ke OTT dan tercatat pada waktu per 2000 di kuartal 2 di 2020 itu kita tercatat 60 juta orang per bulan itu subscribe di video dan nonton di video gitu. Dan kita di tahun ini per 2021 kita terus growth dan orang-orang udah mulai percaya untuk nonton di video karena kita lumayan lengkap untuk konten-kontennya di video. Kayak kemarin kita sebagai official broadcast juga untuk Olimpiade Tokyo kemarin, dan kita sempat trending juga di Twitter karena kita melayangkan Olimpiade dan perlombaan terlengkap juga kemarin di Olimpiade Tokyo gitu teman-teman. Boleh next? Oke, nah mungkin teman-teman yang belum pernah nonton video atau kayak video apa sih, atau yang udah pernah nih, mungkin kalian teman-teman udah familiar ya. Kita itu unggul di sport konten, di mana kita itu official untuk Shopee Liga One, Champion League, terus kita juga karena kita OTT asli Indonesia, kita juga akan menayangkan sport-sport asli Indonesia kayak Liga 1, Liga 2, Liga 3, itu ada semua di video gitu. Dan selain sport channel, pastinya ada konten-konten seperti K-drama, Thailand drama, dan lokal movie pastinya. Kita juga harus bangga nih untuk memperkenalkan film-film asli Indonesia gitu teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya konten-konten di video, teman-teman boleh cek, jangan lupa subscribe gitu. Terus kita juga ada VOD, video on demand, mungkin teman-teman yang kelupaan nonton bola nih, ketiduran gitu ya, teman-teman bisa nonton VOD-nya atau highlight pertandingan bolanya di video gitu, dan kita udah mulai lengkap di situ gitu. Atau mau nonton-nonton film-film kita di zaman-zaman kita masih kecil gitu ya, sinetron-sinetron, nah itu teman-teman bisa juga lihat VOD-nya di video, dan teman-teman bisa searching juga semuanya di situ gitu. Oke, boleh next? Oke, mungkin sedikit tentang gimana sih berkarir di digital gitu, di dunia digital lah ya, khususnya aku akan membahas di digital media gitu, karena akan relate gitu. Sama-sama kita tahu karena revolusi industri 4.0, ya mau nggak mau kita harus dipaksa bersinergi dengan teknologi gitu ya. Kita harus menerima kemajuan teknologi yang membuat kehidupan kita tuh lebih kayak berubah gitu kan, nggak hanya kehidupan nih, baik dari ekonomi, infrastruktur maupun pekerjaan-pekerjaan pun akan banyak yang dulunya kita cita-citanya cuma jadi dokter, jadi PNS gitu ya, atau jadi guru atau apa gitu. Nah sekarang dengan adanya teknologi sebenarnya teman-teman banyak banget role-role yang baru yang muncul di tech company ataupun startup sekarang karena kemajuan teknologi sendiri gitu. Nah, contohnya sendiri adalah video salah satunya teman-teman, yang awalnya kita dulu nontonnya pakai TV kabel gitu ya kan, satu channel ya ditonton bareng-bareng. Biasanya tuh ibu suka nontonnya sinetron, tapi bapak sukanya nonton berita gitu, dan anak sukanya nonton kartun gitu. Nah, itu kan salah satu gap yang harus kita selesaiin gitu. Nah, dengan adanya digital, dengan adanya dunia maksudnya perkembangan teknologi sendiri, teman-teman sebenarnya udah bisa beralih nih nonton dengan jaringan internet. Ya udah, kalau papa mau nonton di TV ya udah aku bisa nonton di laptop. Nah yang seperti itu teman-teman, jadi kayak banyak banget sebenarnya keuntungan adanya kemajuan dari teknologi sendiri gitu. Oke, boleh next. Nah, oke, aku akan ngasih tips sih berkarir di dunia digital gitu. Mungkin kita bisa sharing aja ya sama teman-teman semua. Kita boleh discuss aja nanti di akhir gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh bebas gitu ya. Oke, dari aku tips berkarir di dunia digital pertama itu kita harus aktif dalam menggunakan media sosial. Kenapa? Sosial media itu tidak bisa kita pungkiri itu kita dekat banget gitu. 24 hours teman-teman pasti akan ada mengakses sosial media, baik itu TikTok maupun YouTube maupun Instagram gitu. Nah, kenapa sosial media itu lebih terupdate gitu ya? Karena ya emang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Emang teman-teman nggak bisa akan jauh dari handphone gitu. Kalau misalnya kuota habis dipaksa-paksain tuh beli kuota gitu. Nah, makanya kenapa dunia digital itu berkarir itu karena bakal banyak company-company yang ngepost jobnya mereka di sosial media teman-teman. Jadi teman-teman yang fresh graduate nih, duh aku nyari kerja dari mana ya Kanaura gitu. Aku bingung deh kok pas tahu company itu buka lowongan itu dari mana. Sebenarnya teman-teman bisa akses di sosial media gitu, dan banyak banget sekarang akun-akun yang nge-share,
oh si company A lagi buka posisi ini itu gitu. Nah, teman-teman tuh sebenarnya banyak banget di sosial media. Nah, salah satunya itu keuntungannya gitu. Teman-teman harus terupdate baik itu di sosial media, nggak hanya di IG, TikTok pun nggak kalah jauhnya teman-teman. Banyak banget company-company sekarang yang nge-share lewat sambil apa ya, tour mereka di company-nya mereka sambil mereka memperkenalkan, oh company A lagi buka ini nih gitu, posisi-posisi ini. Nah, dan teman-teman nggak hanya buka Instagram ataupun buka TikTok yang wasting time. Sebenarnya teman-teman juga bisa tuh cari-cari kerjaan gitu sambil buka-buka sosmed gitu. Nah, terus apa aja sih yang kalian butuhkan juga di berkarir di dunia digital? Yang kedua itu kuasai software dan aplikasi gitu. Kenapa? Kalian jika kalian berada di dunia digital maupun di tech company lah ya yang kita sebut dengan startup juga, teman-teman juga harus mengikuti perkembangan dari perusahaan gitu. Karena banyak banget kemarin ada beberapa internku gitu ya. Karena di video sendiri kita pakai Google Workspace gitu dan banyak banget yang kayak cara pakai Google Meet gimana sih Kak gitu. Nah, itu kan maksudnya kan kalian harus tahu nih, kalian bekerja di tech company, tetapi kalian tidak mengikuti perkembangan software ataupun apa aja sih tools-tools pekerjaan yang digunakan di perusahaan. Nah, kalian itu juga harus terupdate walaupun kalian kuliah nih gitu, mungkin pakai Zoom gitu dan tools-tools yang menunjang worker kalian gitu. Penggunaan email tuh sebenarnya bisa kita collaborate loh gitu, walaupun sesama kita lagi WFH nggak WFO gitu. Nah, sebenarnya software dan aplikasi itu teman-teman harus terupdate lah gitu. Jadi pas disuruh bekerja kayak ini caranya gimana ya gitu dan teman-teman bisa lah mengikuti perkembangan zaman dengan teman-teman terupdate untuk menguasai software maupun aplikasi gitu. Terus yang ketiga itu menurut aku terbiasa dengan pace pekerjaan yang cepat. Nggak dipungkiri teman-teman di startup maupun di company-company yang kita bergerak di dunia teknologi ini kita pace-nya cukup cepat gitu. Banyak banget fresh graduate sekarang yang kayak kagok kayak, duh capek ya kerja gitu. Maksudnya kayak udah meeting hari ini tuh banyak banget, padat banget, belum lagi deadline yang harus aku kerjain gitu. Karena company menuntut kita untuk selalu bergerak cepat teman-teman. Bukan karena salah company-nya, emang keadaan yang membuat company terus bergerak karena company pun nggak akan mau kalah saing sama company-company lainnya gitu. Jadi kenapa ya pace kerjaan kalian ngerasanya pace kerjaan event itu kalian lagi intern gitu ya kok ngerasanya udah berasa full time gitu. Itu karena emang environment untuk kerja di dunia digital itu seperti itu gitu karena bergeraknya cukup cepat gitu apalagi di digital media seperti video kita harus terupdate dari kompetitornya kita karena kita harus up to date tentang konten gitu apa aja yang lagi happening gitu. Nah teman-teman juga jadinya harus kerjanya cepat dan bisa berlari gitu. Itu sih tips dari aku. Oke, mungkin boleh next panitia. Oke, nah apa aja sih yang kalian harus siapin untuk bekerja di dunia digital? Sebenarnya kalian nggak perlu takut sebenarnya, karena bakalan seru banget untuk kalian berkarir di dunia digital. Karena banyak banget job-job, role job yang kayak awalnya, kayaknya sosial media itu nggak penting ya dulu, tapi ternyata karena kemajuan teknologi, sosial media menjadi salah satu hal yang penting juga untuk kita branding our company ataupun branding campaign gitu-gitu. Nah, yang pastinya kalian harus mengubah cara pandang dan cara pikir kalian gitu. Aku sempat kejadian kayak aku nge-hire satu orang, dia itu awalnya itu cuma bisa nulis teman-teman, hobi dia nulis gitu kan, nulis dari kecil, suka nulis cerpen gitu. Nah, menulis dari cerpen cuma dia kayak awalnya update-update nih di majalah ataupun di koran. Cuma karena sekarang ada SEO ya, SEO dan dunia digital copywriter dan gitu-gitu tuh sangat sangat diperlukan ya untuk di dunia digital apalagi untuk bikin konten gitu. Nah, yang tadinya job role itu kayak ngapain sih nulis doang gitu, emang bakalan kerja gitu. Oke, mungkin boleh balik lagi panitia, sorry kayak kepencet. Sorry panitia. Nah, oke, sorry. Oke. Nah, mungkin akan ada job role yang mungkin teman-teman nggak familiar dengan title-nya, cuma emang kita lagi dibutuhin di zaman sekarang gitu. Kayak contohnya ya seperti yang aku bilang kayak social media specialist gitu, copywriter gitu, dan itu tuh hal posisi-posisi yang lumayan penting untuk di dunia digital sekarang.
Terus kalian harus memiliki kemampuan di bidang digital yang pastinya gitu. Jangan sampai kalian kayak berkarir di dunia digital maupun di tech company, tapi kaliannya kayak gaptek sama teknologi gitu, nggak tahu cara menggunakannya. Yang pasti kalian harus tahu lah cara menggunakan working tools-nya tuh apa aja sih yang digunain yang gitu. Dan kalian tuh harus kayak aware lah sama teknologi-teknologi yang pastinya. Terus yang ketiga itu kalian harus mengubah pola pikir dan pastinya kita dituntut untuk terus kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, perubahan itu akan selalu ada setiap harinya gitu dan kita nggak mungkin akan tertinggal. Jadi karena kita harus melakukan perubahan dan achieve sama target dari company ya kita harus kreatif dan inovatif. Kita harus beda nih sama yang lain gitu. Kalau misalnya perusahaan A udah ngeluarin produk A, ya berarti kita harus ngeluarin produk B gitu untuk kita lebih nih daya jualnya dari company-company lain gitu. Nah, kenapa teman-teman yang berkarir di dunia digital dituntut untuk kreatif? Ya karena itu teman-teman kita ada targetnya dan kita juga nggak akan mau menjalankan bisnis yang sama dari tahun ke tahun. Makanya kita akan ada target dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu akan ada terus perubahan-perubahan yang harus dilakukan company gitu untuk mendapatkan income seperti itu. Nah, justru misalnya teman-teman yang mempunyai skill mungkin banyak skill nggak hanya misalnya oh ya aku dari marketing nih, cuma aku punya keahlian nih dalam SEO gitu ya, aku bisa nulis gitu, aku pernah handle sosial media, itu teman-teman akan lebih peluangnya akan jauh lebih keterima gitu, peluang teman-teman keterima di suatu perusahaan itu akan jauh lebih bagus, lebih besar gitu. Karena kenapa? Teman-teman mempunyai skill set yang full nih dan nggak hanya punya satu skill doang. Jadi teman-teman di saat teman-teman interview sama HR itu teman-teman akan menjadi dipertimbangkan lah untuk lanjut ke next prosesnya gitu. Terus nggak hanya itu kita dituntut juga untuk punya analisis ya, kemampuan analitik gitu. Kenapa? Karena kita akan running by system gitu dengan software yang kita yang dibikin lah sama software engineer ataupun tim IT gitu. Nah, tapi kita juga sebagai karyawan kita juga harus mempunyai analisis data. Kenapa? Karena balik lagi yang menentukan target ataupun OKR ataupun target-target di tahun depan itu ya balik lagi karyawan-karyawannya. Jadi teman-teman yang mempunyai analisa data yang bagus itu teman-teman akan jauh lebih akan lebih jauh performance-nya akan jauh lebih bagus dibandingkan orang-orang lain. Jadi saran aku teman-teman harus memperbanyak skill sih gitu. Jangan hanya punya satu skill, tapi teman-teman harus punya banyak skill. Karena di dunia digital ini kalau misalnya kamu banyak skill, kamu akan banyak kepake di divisi-divisi misalnya nggak hanya di marketing, mungkin kalau kamu bisa bahasa pemrograman gitu ya, bisa Python gitu-gitu, nah kamu bisa aja join ke timnya produk gitu. Dan jadi teman-teman saat berkarir itu teman-teman nggak hanya stuck dalam satu job role gitu. Kalau misalnya teman-teman banyak banget skill, ya teman-teman kalau misalnya nggak match di marketing, tapi senangnya di produk gitu ya, atau running data gitu-gitu, teman-teman bisa bekerja di business analyst gitu. Kalau misalnya suka komunikasi sama orang, dealing sama klien, nah teman-teman tuh bisa join sebagai business development atau key account yang seperti itu. Jadi kayak nggak hanya terpaku sama jurusan kalian sekarang di kuliah gitu. Mungkin kalau misalnya kalian sekarang jurusannya bahasa, cuma kalian senang dagang gitu. Nah teman-teman bisa tuh otodidak untuk belajar digital marketing gitu, atau kalian performance marketing yang sekarang kita ada yang bisa menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads yang gitu-gitu. Itu sekarang banyak banget dicari teman-teman. Jadi teman-teman salah satunya upgrade skill kalian, bisa ikut bootcamp di mana aja sekarang, apalagi kita WFH banyak banget kan bootcamp yang menawarkan free ataupun teman-teman bisa training sebulan dan teman-teman dapat sertifikat gitu. Itu sih. Boleh next? Oke. Apa sih pro dan kontranya gitu ya? Kalau kalian di dunia digital maupun di tech company itu pasti banyak banget pro yang kalian akan dapetin gitu. Pastinya banyak banget potensi kalian akan digali dan kalian akan merasa oh kayaknya gue ini deh kayak bisa nih nggak hanya di HR, misalnya kalau sekarang role-nya HR
oh kayaknya gue bisa di public relation gitu, karena kalian di era digital ini kalian nggak hanya akan handle satu job gitu, nggak akan hanya ngerjain hal yang sama, tapi kalian akan sering bekerja dengan cross function and cross division pastinya, karena satu pekerjaan itu pasti akan banyak memperlibatkan orang-orang dari divisi luar gitu. Jadi kalau misalnya ada satu campaign yang lagi dijalanin sama satu company, pasti mereka akan bakal banyak beberapa divisi yang terlibat. Nah biasanya kalau kalian bekerja sama nih sama divisi lain gitu, terus kalian amazed, kok orang ini bisa ya ngerjain ini, terus kalian coba-coba, oh kayaknya nih asik ya job role ini, jadinya banyak banget potensi yang kalian bisa dapetin, oh kayaknya gue bisa coba deh di posisi ini, dengan kalian itu apa ya, bekerja sama sama divisi lain gitu. Nah jadi karena kita di dunia digital ini akan banyak peluang-peluang teman-teman untuk gali potensi teman-teman gitu. Nah, terus fleksibel gitu. Fleksibel itu kenapa? Karena di dunia digital ini kalian itu bisa ngelakuin apa aja. Contohnya aja karena kita pandemik nih sekarang gitu ya. Teman-teman nggak harus kerja dari WFO, dari kantor gitu, nggak harus WFO. Jujur aja, aku aja sekarang di video kita udah 1 tahun nggak ke kantor, tapi kita tetap bisa kerja, kita bisa achieve targetnya timnya kita, walaupun kita kerja dari jauh gitu. Nah, kenapa aku bilang fleksibel? Itu salah satu kayak keuntungan kita juga sih, kayak jadinya kita nggak harus capek-capek atau worry kantor kayak COVID nggak ya gitu. Jadi kayak sebenarnya fleksibel itu sangat kita butuhkan sekarang gitu. Jadi kita harus bisa apa ya, mengubah pola pikir kita, oh yang tadinya kita kebiasaan WFO gitu dan keadaan harus dipaksa untuk WFH, ya itu bisa kita lakuin dengan adanya digital gitu, dan company-company pun udah aware akan hal itu. Jadi kayak kita bisa pakai software gitu. Jadi teman-teman dengan teman-teman update cara software dan aplikasi, ya teman-teman harus bisa pakai Zoom, gimana arrange meeting dengan Zoom, atau arrange meeting kayak Google Calendar, teman-teman harus nge-tag bos teman-teman gitu. Nah, itu tuh teman-teman udah harus upgrade sama perkembangan-perkembangan dari teknologi, baik itu working tools-nya teman-teman gitu, yang menunjang pekerjaan teman-teman lah gitu. Terus kalau misalnya bekerja di social media spesialis, mungkin gimana sih algoritmnya si TikTok gitu ya supaya kita FWP gitu. Terus pastinya kalian juga harus mengikuti apa aja sih orang-orang, sampai mana sih orang-orang udah upgrade skill-nya, mungkin udah pernah ikut bootcamp ini, bootcamp itu. Nah, teman-teman juga harus mengikuti, jangan puas dengan apa yang telah teman-teman dapetin di kuliah gitu. Jadi harus aktif gitu. Terus pengalaman yang pastinya, kenapa aku bilang pengalaman? Karena akan banyak banget pengalaman yang kalian dapetin gitu. Khususnya di digital media, kita pengalamannya tuh akan banyak banget karena kita handle banyak banget tugas gitu. Contohnya aja kalau misalnya ada campaign ya, maksudnya campaign. Nah, dari teman-teman itu bisa nih ngelakuin gimana sih campaign ini supaya teman-teman berjalan. Oh, berarti kalian harus kayak kerja sama-sama PR gitu, ngurusin KOL gitu, terus campaign-nya jalan, terus achieve nggak ya gitu dari target campaign-nya kalian gitu, terus analisis lagi next campaign-nya apa gitu. Jadi banyak banget sebenarnya pengalaman gitu. Dan kalau misalnya nggak ada nggak hanya akan ada role yang sama, mungkin nggak akan ada banyak pengalaman pastinya gitu. Nah, terus untuk kontranya sendiri, yang pastinya ketidakstabilan dalam pekerjaan. Kenapa? Karena karena Gen Z sekarang itu mereka tuh cenderung, karena ada survei membuktikan kayak mereka itu cenderung akan merasa puas dengan pekerjaan gitu. Jadi kayak, oh kayaknya gue udah deh untuk pekerjaan ini, kayaknya kok di company ini tuh kayak ngebosenin ya gitu. Akhirnya pindah lagi. Banyak banget Gen Z yang kayak 1 tahun kerja pindah lagi ke company selanjutnya, terus pindah lagi, yang kita sebut kutu loncat lah ya gitu. Nah, sebenarnya itu salah satu faktornya juga sih, di mana seseorang menemukan potensi mereka, nggak hanya yang mereka lakuin sekarang, cuma mereka menemukan potensi yang baru nih. Oh, kayaknya gue pengen coba deh untuk role yang baru gitu, cuma nggak ada kesempatan di company ini gitu. Nah, maka akhirnya mereka pindah untuk posisi job role yang baru gitu. Nah, itu juga sih yang membuat kadang-kadang banyak banget fresh graduate yang kayak harus kayaknya nggak enak gitu, kayak nggak nyaman kerjaan gitu sama bos. Kadang karena pace kerjaan yang cepat, kadang kalian yang nggak bisa ngikutin, akhirnya teman-teman kayak, duh capek banget, kayak demot gitu ya, kayak kok
kerjaannya gini banget gitu, akhirnya kalian demote dan kalian pindah gitu, dan kayak pindah-pindah terus gitu. Jadi itu sih saran aku, harus stay dan kalian harus terima challenge-nya dulu gitu. Karena challenge di 3 bulan awal itu adalah sebenarnya momen honeymoon teman-teman, gimana teman-teman itu merasakan, oh pahit-pahitnya dulu nih gitu kerjaan di satu company gitu. Jadi ya saran aku sih, teman-teman harus menerima perubahan yang ada dan gimana caranya teman-teman harus bertahan gitu biar teman-teman stabil dalam pekerjaan. Terus sering bergonta-ganti pekerjaan. Ya balik lagi yang tadi aku mention, karena kalian di digital media ini pasti kan akan di digital company maupun apa ya, di digital karir pasti akan banyak role job yang baru yang sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Kadang adanya apa namanya, event itu apa ya, content development yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya role job yang baru sebenarnya, tapi gimana cara teman-teman untuk kayak menemukan potensi teman-teman gitu. Kadang itu juga yang membuat kontrak di digital karir gitu. Banyak banget sebenarnya role yang teman-teman harus bisa coba gitu. Boleh next? Nah, banyak banget sebenarnya peluang. Salah satunya ya paling freelance teman-teman sambil kuliah gitu ya. Misalnya kuliahnya lagi di Surabaya gitu, terus kalian keterimanya di satu company di Jakarta yang gede gitu. Sebenarnya teman-teman bisa freelance gitu ataupun internship gitu. Salah satu di digital juga, di era digital juga, yang mana dulu kita kayak wah harus ke kantor nih untuk intern gitu, jadinya banyak nggak punya pengalaman saat kalian lulus gitu. Nah sekarang itu kalian bisa lakuin, sekarang banyak banget kan company-company sekarang yang buka online internship walaupun kalian dari Nangor ataupun di kampus, cuma company-nya di Jakarta gitu. Nah itu tuh sebenarnya masih possible untuk dilakuin di zaman sekarang. Terus pastinya bisnis e-commerce sekarang yang suka apa jualan online dari rumah, apalagi pas pandemik ya, nggak ada kegiatan gitu, teman-teman bisa kok menjadi businesswoman atau businessman gitu dari sambil kuliah, nama-nama duit jajan. Terus digital marketing yang tadi aku sempat bilang, digital marketing salah satu apa ya, job yang sekarang banyak banget dicari sama company. Kenapa? Karena menurut kita digital marketing sekarang adalah hal yang bisa membawa keuntungan lebih besar gitu. Jadi effortnya kecil, cuma kita akan mendapat keuntungan yang lebih besar gitu dengan kita adain Facebook Ads gitu, pakai Facebook Ads ataupun Google Ads yang gitu-gitu. Banyak banget sebenarnya bootcamp yang mengajarkan teman-teman untuk digital marketing gitu, ataupun kalian udah pernah belajar juga ya di kuliah gitu. Terus konsultan yang pastinya itu udah biasa ya, terus pengajar online, terus social media spesialis yang aku bilang gitu. Yang dulunya kayak kita nggak pernah expect, kayak dulu pas SMA gue jadi social media kayak belum pernah kepikiran gitu. Cuma di zaman sekarang dengan perkembangan era teknologi, ya sosial media nggak bisa kita hindari gitu. Emang company-company sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media untuk kita branding company ataupun branding employee brandingnya juga, kita juga pakai LinkedIn sekarang gitu. Jadi teman-teman yang nyari kerja juga mau nggak mau pakai web gitu, pakai software gitu. Dan teman-teman juga harus aware, apalagi teman-teman yang kayak sekarang lagi nyari-nyari kerjaan, di mana aja nih job-job portal job yang bisa gue akses untuk apply pekerjaan gitu. Salah satunya yaitu software, atau teman-teman jangan lupa untuk cek-cek sosial media juga gitu. Info-info terupdate itu harus dan wajib banget teman-teman ketahuin gitu, biar kita nggak ketinggalan gitu. Boleh next? Oke, nah ini salah satunya di video, teman-teman. Di video itu kita punya program internship, regular internship maupun kampus merdeka sekarang gitu. Untuk kampus merdeka kita akan tetap terus jalan, baik batch 1 maupun batch 2. Kita di tahun depan kita akan ikut lagi untuk kampus merdeka, karena menurut kita satu hal positif juga karena kita ikut kampus merdeka, jadi teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke nih bisa ikutan nih atau intern di video, karena kita internnya itu masih work from home, jadi teman-teman nggak harus ke Jakarta,
teman-teman bisa kerja dari mana aja. Karena intern-intern kita menyebar sekarang di seluruh Indonesia gitu. Nah, salah satunya ada Salsabila, dia dari BINUS sebagai social media specialist intern di video. Dia udah lama di video dan sangat have fun untuk bekerja di digital gitu ya, apalagi di digital marketing khususnya dia under digital marketing divisi. Nah, banyak banget sebenarnya di video gitu, apalagi job role seperti content curation gitu, konten apa namanya, content acquisition, di mana konten-konten yang anak-anak dari penyiaran, advertising, perfilman itu sebenarnya kalian gak usah worry kayak kerja di TV atau kerja di mana gitu. Sebenarnya banyak banget sih orang-orang yang sekarang nyari anak-anak konten gitu, baik konten kreator seperti video editor, graphic design. Nah, itu tuh sangat banget laku sekarang gitu. Oke, boleh next. Oke, nah di video sendiri boleh next, panitia. Nah, di video sendiri kita punya proses rekrutmen untuk intern gitu ya. Kurang lebihnya kita akan lakuin sourcing CV dari HR-nya, terus kita initial interview by HR. Biasanya setelah kita match sama CV-nya kalian, pasti HR akan telepon kalian kayak ngecek gimana nih tentang pengalaman kalian, itu beneran pengalamannya pernah organisasi atau enggak, bisa kita akan cek dan recheck by HR gitu. Terus setelah kita merasa cocok dengan usernya juga, biasanya kita akan next ke apa namanya, akan arrange interview dengan user gitu. Once usernya udah cocok nih anaknya gitu, biasanya kita akan lakuin online test dengan beberapa job role seperti video editor. Biasanya kita akan mintain mereka kerjain dulu video-video yang sesuai dengan taste-nya kita gitu. Dia bisa nggak baca brief dari kita, karena video editor, graphic design, product maupun engineering pastinya mereka harus online test dulu gitu, karena setiap company akan beda untuk pace maupun prosesnya gitu. Terus setelah kalian ngerjain online test, pastinya akan ada interview user yang kedua, baik itu dari tim managerial ataupun C-level gitu. Terus baru setelah kalian cocok, pasti akan kita offer gitu. Boleh next? Oke, Nah, kalau di video sendiri, mungkin company-company lain nggak akan jauh berbeda ya. Kalau dari kita, kalau untuk intern, maupun nggak hanya menutup dari intern ya, ataupun fresh graduate, kita pastinya akan nyari yang IPK-nya pasti minimal 3 gitu. Terus yang pastinya kalian harus resilience, motivasi untuk belajar, learning capacity kalian kita harus liatin, attitude yang pastinya, karena di dunia pekerjaan pastinya kita harus butuh attitude, nggak boleh semaunya kita, karena kita ada peers ataupun ada leader gitu. Terus pastinya digital knowledge, teman-teman yang tadi aku sempat mention, digital knowledge itu penting banget untuk kalian update gitu. Terus komunikasi yang bagus, inisiatif maupun teamwork and collaboration. Apalagi yang sekarang di dunia digital karir ya, kita nggak hanya kerja sendiri gitu. Walaupun sebenarnya dengan kita menggunakan teknologi sebenarnya kita udah bisa kerja sendiri, cuma balik lagi itu nggak akan bisa mungkin gitu, karena kita akan kerja sama-sama untuk capai targetnya gitu. Boleh next. Nah, terus sedikit pengalaman, mau sharing juga buat teman-teman fresh graduate, apa sih benefit jadi intern gitu, maupun teman-teman yang masih semester 7 maupun semester akhir, nggak apa-apa apply aja sebagai intern sebelum kalian masuk ke dunia kerja, karena recruiter pasti akan mempertimbangkan, oh anak ini udah pernah intern nih, boleh nih kita hire sebagai full time. Nah, itu jadi hal yang pertimbangan juga untuk recruiter untuk merekrut kalian gitu. Pastinya pengalaman kerja, terus membangun hubungan profesional. Dengan kalian intern, kalian udah mulai belajar nih cara belajar dengan networking gitu ya, terus gimana komunikasi dengan atasan, dengan leader, yang kayak gitu-gitu. Ya hubungan yang secara profesional, karena nggak banyak yang bisa kita dapetin di kuliah. Terus explore tentang career path, pastinya dengan kalian intern, kalian udah mulai nih, oh pas gue intern nih kerjaannya kayak gini-gini ya gitu. Nanti kalau gue full time kayaknya gue nggak mau deh di job role yang ini, mungkin gue akan nyari job yang lain gitu. Jadi kalian kebayang nih untuk job next karirnya kalian gitu. Terus pastinya meningkatkan kepercayaan diri gitu. Kenapa? Pas kalian udah pernah intern dan kalian lulus, itu rasa percaya diri kalian akan pede aja gitu, karena kalian udah ngerasain kerjaan pas kalian intern gitu. Jadi kayak ya udah,
intern kalian ya pasti banyak akan ditempa, akan banyak salah gitu, kayak kadang sama user atau mentornya kok kamu kerjanya gini-gini, nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya teman-teman di saat intern. Kadang kita juga harus terbentur biar kita terbentuk gitu. Terus ya pastinya kan nanti dengan kaliannya sudah terbentuk nanti setelah kalian sudah menjadi full time, itu kepercayaan diri kalian akan meningkat sendiri. Jadi kalian nggak kayak gue gimana ya gitu, nggak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi meningkatkan kepercayaan diri yang pastinya. Terus pengembangan skill gitu. Di saat kalian udah ready to work untuk full time gitu ya, setidaknya kalian udah punya banyak skill nih. Oh, dulu pas intern aku kerjain banyak hal loh, Kak, gitu. Jadinya si mentor maupun atasan kalian mempertimbangkan kalian, oh, si Ani pernah handle social media gitu, pernah handle produk juga. Lah, dia paket lengkap nih. Jadi kalian akan lebih banyak diperhitungkan dan karir kalian akan jauh lebih besar kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, kalau di video sendiri, kita pastinya untuk video magang reguler, kita itu ada paid internship teman-teman. Jadi teman-teman akan dibayar setiap bulannya. Terus kalian akan dapat training juga dari para leaders maupun daripada mentor. Biasanya kita akan bikin sesi-sesi sama leaders untuk para intern kita. Oh, mau belajar apa lagi gitu. Misalnya internnya di marketing gitu. Terus mau belajarnya produk gitu atau belajar HR, itu biasanya kita kasih kesempatan. Dan kita training gitu, mereka discuss maupun konsul kayak kayaknya aku lebih cocok di HR deh Kak gitu, pengen nyobain gitu. Nah kita biasanya akan kasih kesempatan juga gitu untuk mentoring from expert yang pastinya sama leader gitu ya. Even sama CEO maupun C-level itu anak-anak intern kita bebas banget untuk discuss gitu. Untuk kalian mau tahu tentang bisnis update-nya kita, terus ataupun kalian mau konsul apapun tentang yang kalian pengen explore gitu di saat intern. Terus yang pastinya kalian akan dapat sertifikat dari kita gitu. Boleh next? Oke, nah ini beberapa vakansi dari untuk internship, dan ada juga untuk teman-teman yang udah lulus mau coba untuk full time, tinggal cek aja di karir.video.com teman-teman, itu lengkap semua. Kita lagi banyak open banget untuk posisi sekarang gitu ya, karena apalagi kita lagi growth-nya banget untuk video sekarang, banyak banget kita akan mulai meluncurkan produk-produk terbaru, konten-konten yang pastinya akan lebih lengkap gitu, biar semua orang pada nonton di video aja gitu. Boleh next? Ini ada data analis teman-teman, campaign gitu, SEO, mungkin teman-teman yang dari konten-konten dari perfilman, ilmu komunikasi, feel free aja untuk apply gitu. Boleh next, panitia? Boleh next lagi? Oke, nanti dicek aja ya teman-teman, finance, accounting itu juga lagi buka, terus care and responder seperti CS, itu biasanya CS itu adalah salah satu tim yang membantu kita dalam membalas chat teman-teman. Kadang orang lagi nonton gitu ya, sukanya nulis komen gitu, kayaknya Lesti Bilar seru nih gitu, pada komen di live chat gitu. Biasanya tim care and responder yang bakal balas gitu, biar seru-seruan nontonnya gitu. Terus pastinya ada graphic designer, itu kita lagi nyari maksudnya teman-teman yang bisa desain gitu ya. Itu banyak banget sekarang lagi butuh. Terus yang pastinya dari segi produk, engineering, marketing, gitu, finance, itu kita lagi open. Gitu. Boleh di next? Nah, nanti dicek aja di webnya kita di careers.video.com ya, gitu. Nanti langsung apply aja. Ataupun kalau teman-teman mau tertarik untuk ikut magang merdeka, ya, maksudnya kadang magang merdeka kan bisa ditransfer ya SKS-nya. Jadi teman-teman yang masih semester 7 ataupun semester akhir nih boleh juga ikut di magang merdeka, atau magang reguler bisa dicek di careers.video.com gitu. Oke, boleh next? Oke, next lagi. Nah, sedikit tips and tricks dari aku sih sebelum interview, pastinya
di saat kalian apply pekerjaan, jangan lupa untuk kalian cari posisi yang menurut kalian tuh job fit dengan kalian gitu, yang membuat karir path kalian itu maju untuk kedepannya. Disesuaikan aja sama passion, baik itu passionnya kalian sendiri maupun jurusan kalian yang kalian tekunin di kuliah gitu. Atau teman-teman yang kadang ada juga sih beberapa kandidat yang kayak dari jurusan bahasa tapi dia rajin banget ikut web bootcamp untuk produk untuk performance marketing gitu-gitu. Nah, biasanya mereka akan berbeda dengan maksudnya background-nya mereka gitu. Nah, yang pastinya kalian harus tanya dulu sama diri sendiri, gue tuh maunya apa sih gitu. Gue sukanya apa dan gue nyamannya bekerjanya sebagai apa gitu. Terus pastinya jangan lupa untuk kalian selalu cek perusahaan yang kalian lamar, karena pasti HR akan memberikan pertanyaan-pertanyaan menjebak soal kalian asal apply atau tinggal klik-klik aja nih, karena kan gampang banget ya untuk apply kerjaan sekarang, ngisi nama, nomor handphone, CV, submit gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dicari dulu nih, perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, mereka itu value-nya apa, cocok nggak sama aku, kayak gitu-gitu. Terus pastinya kalian apply di job career-nya mereka, ataupun kalian connect di LinkedIn. Jangan lupa teman-teman fresh graduate, LinkedIn sangat penting karena di saat recruiter menemukan CV kalian, kita juga akan cek LinkedIn kalian juga gitu. Kita akan ngelihat, apakah kalian aktif juga nih untuk ikut-ikut volunteer ataupun aktif nggak di kampusnya yang kayak gitu-gitu. Terus saat interview pastinya kalian harus pede, ceritakan aja pengalamannya kalian, nggak usah minder, kayak kadang ada beberapa interview yang dibikin secara FGD atau barengan gitu kan, maksudnya kayak barengan sama orang ada 10-5 orang gitu, 5-10 orang gitu. Nah, pede aja di saat kalian FGD gitu, tunjukin aja kemampuan kalian, toh juga nanti akan dinilai kok sama rekruternya siapa yang bagus dan siapa yang aktif gitu. Terus sampaikan juga contribute yang akan kalian bisa lakuin sebagai intern ataupun karyawan gitu. Ya dengan tadi kalian dengan banyaknya skill yang kalian punya, pastinya kalian akan lebih menjual gitu dan orang-orang bakalan lebih tertarik gitu. Terus kunci pentingnya adalah be yourself and confidence sih teman-teman. Nggak usah panik, kayak nggak usah kayak aduh gimana ya nanti interviewnya, itu akan membuat kalian akan jauh lebih gugup gitu. Itu sih. Terus jangan lupa untuk bikin CV-nya yang semenarik mungkin, karena recruiter hanya melihat CV kalian dalam waktu 3 detik teman-teman. Karena balik lagi gitu, karena recruiter juga manusia dan kadang melihat CV itu kita nggak butuh waktu lama gitu. Jadi jangan lupa bikin CV yang simple, poin pentingnya sampai gitu, tujuan kalian, posisi kalian, pengalaman gitu-gitu terdeliver dengan benar gitu. Boleh next? Oke, teman-teman, sekian dari aku. Jangan lupa kita di video, jangan lupa untuk connect LinkedIn-nya video untuk teman-teman tahu terupdate soal video. Terus kita juga ada Instagram-nya, semacam live at video, cuma namanya karena kita video, itu kita juga update gimana employee branding-nya kita, maupun kegiatan-kegiatan di internalnya kita, kayak semacam kita ada learning peer group gitu, terus kita juga ada aktivitas sama intern gitu, dan beberapa inisiatif lainnya di kantor gitu. Terus kalau kalian tertarik untuk apply, jangan lupa di careers.video.com gitu, karena kita juga pasang post job juga di Job2Go ya gitu, jadi teman-teman juga bisa apply juga di Job2Go gitu. So thank you so much loh teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan, aku balikin ke Gaby kali ya. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Thank you Gaby. Oke, mohon maaf. Terima kasih Kak untuk penjelasannya yang sangat insightful untuk kita semua mengenai digital marketing. Semoga pembahasan dari Kak Naurah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang kita udah bisa masuk ke sesi Q&A ya. Tadi di chat udah masuk satu pertanyaan dari Kak Muhammad Rinaldi. Mungkin aku bisa bacakan ya Kak. Sangat menarik, saya teknik sipil namun freelance di bidang music production. Salah satunya menciptakan lagu, mengisi musik iklan, dan lain-lain. Pekerjaan yang bersifat pribadi atau sampingan. Seberapa penting sertifikasi jika saya ingin mencari kerja dalam dunia digital di perusahaan seperti video atau perusahaan digital lainnya?
sementara background kuliah dari teknik sipil. Biasanya posisi apa yang membutuhkan seseorang yang mengerti di software music production dan video editing? Oh, oke. Tadi siapa namanya? Sorry, aku lupa. Muhammad Rinaldi. Oke, halo Rinaldi, thank you so much untuk pertanyaannya. Oke, aku jawab ya. Di video sendiri, kita banyak banget nge-hire orang-orang untuk konten kreatif. Kita sebutnya konten kreatif divisinya. Karena konten kreatif, karena sepengalaman aku dalam meng-hire anak-anak konten, kebanyakan dari kalian itu nggak match sama background kuliah kalian. Kadang ada yang dari teknik sipil, ada dari jurusan bahasa, cuma kamu punya skill dalam video editing gitu. Itu nggak menjadi pengaruh gitu, nggak kayaknya background dia nggak dari ini deh, kesenian ataupun dari perfilman gitu. Itu tuh kamu itu tuh tidak menjadi pengaruh antara di saat kamu tidak dari teknik sipil tapi kamu apply sebagai video editor gitu. Balik lagi di job kreatif maupun seperti video editor, graphic designer, itu balik lagi kita memperhatikan skill gitu, skill dalam mengedit. Di saat kamu walaupun kamu dari teknik industri, cuma kamu udah freelance lama gitu ya, dalam ngedit-ngedit video, itu akan menjadi poin plus buat kamu gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu sertifikasi, tapi kamu jangan lupa untuk kumpulin showreel-showreelnya kamu gitu. Karena rekruter akan melihat, oh dia bukan dari jurusan kreatif, cuma dia freelance. Nah, kita ngelihat showreel-nya kamu. Oh, walaupun dia nggak match kuliah sama posisi yang dia apply, tetapi showreel-nya dia bagus. Nah, itu tuh akan menjadi poin plus kamu gitu. Jadi jangan lupa kumpulin porto maupun showreel-showreel kamu gitu sih saran dari aku. Dan di video kita emang banyak banget nyari konten-konten kreatif kayak video editor, motion, baik post production maupun after production gitu. Karena kita juga satu holding juga sama SCTV Indosiar, biasanya anak-anak dari perfilman gitu ya, dari kesenian gitu-gitu, biasanya dari production gitu-gitu akan join gitu sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak Naurah untuk jawabannya. Semoga udah menjawab ya untuk Kak Rinaldi. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Sabila, yaitu selama bekerja di bidang digital media, apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Naurah alami? Oke, digital media ya. Ini digital media seperti yang teman-teman tahu ya, maksudnya banyak banget sebenarnya digital media di sekarang gitu. Di mana kita harus bersaing sama kompetitor-kompetitor kita. Nah, persaingan itu juga akan berdampak sama kerjaan kita gitu. Nah, yang aku rasain itu sih pace-nya cepat gitu, pace-nya karena media itu live 24 hours dan kita harus terupdate dibandingkan kompetitor-kompetitor kita yang lain di saat misalnya kemarin Vanessa Angel meninggal gitu kan. Ya udah kita harus update tuh, kita harus bikin nge-up konten kita baik di sosial media ataupun di platformnya kita di video. Biasanya kita akan langsung munculin highlight-nya di depan gitu, di homepage-nya video yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak pace pekerjaan itu akan jauh lebih cepat di digital media gitu, karena kita akan berlomba dalam konten dan berlomba untuk kita menjadi yang terdepan nih dalam ngasih info ke orang-orang gitu sih. Jadi kayak siapin aja mentalnya gitu. Nggak hanya di digital media sih, mungkin di tech company ataupun startup lainnya mungkin orang-orang akan kagok sih sama pace-nya. Cuma balik lagi kalian harus prepare yourself dan siapin mental sih gitu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Kira-kira dari teman lainnya ada pertanyaan nggak nih? Mumpung masih ada waktu, nih Kak Sabila bilang, oke, thank you Kak Naura. Thank you juga, Sabila. Aku masih, oh ya, ini masuk lagi pertanyaan dari Kak Sarita. Ini tentang manajemen waktu nih Kak. Mau nanya, untuk manajemen waktu selama bekerja di dunia digital, bagaimana ya Kak? Akan bekerja di video. Oke. Untuk manajemen waktu mungkin untuk para fresh graduate mempertimbangkan work-life balance biasanya. Kayak banyak banget pertanyaan pas interview kayak jam kerjanya dari jam berapa ya Kak gitu. Kita biasanya working hours-nya kita itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu. Karena kita WFH nih gitu. Working hours di digital media itu ya balik lagi teman-teman pasti akan ada digangguin lemburnya gitu, karena kan kita emang harus nge-up konten ya, kadang di tim sosial media pun mereka
Sabtu Minggu juga harus kerja untuk update konten gitu di Instagram maupun platform sosial media lainnya. Terus dari live streaming gitu yang ngejagain ngejagain konten-konten supaya teman-teman bisa nonton nih di rumah teman-teman. Itu ada satu tim yang mereka shifting kerja, ada yang shift sampai malam sampai pagi, dari pagi sampai siang. Itu ngejagain konten biar teman-teman tuh kayak nggak ada masalah nonton di rumah gitu. Biasanya itu ada yang jagain gitu. Jam kerja di digital media itu pastinya akan terganggu work life balance-nya. Cuma kalau misalnya kalian suka maupun kalian tertarik dan kalian passion di sini, ya kalian akan senang dan kalian akan seru kerjanya gitu sih. Balik lagi sih gitu. Kalau kalian misalnya suka dan passion, go on aja gitu. Oke, terima kasih Naura untuk penjelasannya. Kira-kira teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke sesi foto? Iya, boleh nih kalau teman-teman yang lain kayak ketemu artis nggak Kak di video gitu. Bisa kan banyak banget artis ya yang lagi konser di SCTV, di Indosiar gitu. Kak Naura sejauh ini udah pernah ketemu siapa aja Kak di video? Oh, ketemu Aliando kebetulan. Oh, ketemu Karena Aliando. banyak banget sekarang artis-artis yang di sinetron-sinetron di SCTV, mereka meet and greet di kantor yang kayak gitu sih teman-teman. Berarti emang selain kita bisa dapat ilmu yang banyak, seru juga ya Kak kerja di video. Betul teman-teman, jangan lupa. Dan kantor kita juga oke nih, interiornya asik banget, fun banget sih gitu. Karena kita startup juga gitu, kita fleksibel juga, flexible working hours gitu. Oke, Kak, masuk lagi nih pertanyaan dari Kak Nadia. Gimana cara Kakak untuk muatin mental health di dunia pekerjaan, muatin mental di dunia pekerjaan? Ya, dulu aku sebagai intern dulu ya, aku juga kayak, mentalnya nggak kuat gitu. Kadang kayak demot aja sendiri gitu di saat bos kita nyuruh kita kerjain ini itu, tapi nggak selesai gitu. Balik lagi kan kayak mental kita kan yang diuji gitu. Cuma dari pengalaman aku sih teman-teman, gimana caranya teman-teman challenge diri teman-teman sih gitu. Di saat kalian kayak, oh kalau aku disuruh ngerjain A, B, C, D, ya gimana caranya aku juga harus bisa nyelesain pekerjaan itu. Berarti kan si mentornya itu udah ngelihat nih teman-teman tuh bisa nih ngehandle banyak hal gitu, dan itu tuh menjadi poin plus juga teman-teman. Di saat teman-teman terima challenge dari mentor kalian, oh ternyata dia bisa ngerjain pekerjaan dari A, B, C, D sampai Z nih, berarti nih anak bagus gitu. Nah, walaupun mental kalian itu di situ diuji banget gitu ya, aduh berat banget nih kerjaan, cuma di situ challenge-nya kalian. Di saat kalian udah accept the challenge, kalian kayak bisa melewati beban mental yang kayak kerjaannya berat banget sampai nangis-nangis. Di saat kalian melewati itu semua, itu kalian akan terbiasa teman-teman. Jadi kayak, oh gue bisa juga ya ngelewatin itu. Mungkin di next challenge gue akan lebih ke upgrade lagi nih mental gue dalam bekerja gitu sih. Oke, sekarang masuk lagi nih pertanyaan dari Kak Sabila. Menurut Kak Naura, part terseru untuk kerja di video apa ya? Dan juga ini aku sekalian aja sama pertanyaan bawahnya ya Kak, dari Kak Medina. Pertama kan part terseru untuk kerja di video. Yang kedua adalah bagaimana sih bisa fokus kerja kalau WFH? Nah, boleh, seru-seru. Jujur, aku di video kayak seru ya ketemu artis gitu. Awalnya nih kayak seru ya di dunia media gitu, yang pastinya kita akan banyak tektokan sama orang gitu ya. Ya aku awalnya kerja seru, yang membuat motivasi aku kayak seru deh, kayak di video kita ngurusin artis gitu, kita kerja sama-sama manajemen artis, production house gitu. Sekarang itu aku di video itu nggak hanya ngerekrut karyawan-karyawan buat video, teman-teman kita juga ngerekrut untuk kayak Cinemark gitu, kayak teman-teman kita di grup gitu. Jadi banyak banget role-role yang kayak sampai nge-hire MC pun aku pernah gitu. Jadi kayak wah akan seru nih nge-hire influencer-influencer yang kayak gitu-gitu sih, aku tertariknya awalnya gitu. Nah, terus gimana bisa bekerja fokus saat WFH gitu. Balik lagi ke orangnya masing-masing teman-teman. Di saat teman-teman ya mungkin belum menikah ya, pasti itu akan nggak banyak banget challenge-nya. Balik lagi ke diri kita untuk motivasi gitu ya. WFH biasanya kita akan kerja dari rumah aja. Kadang kan bosan ya, maksudnya
kerja sampai jam 6 sore, terus capek, tidur, besok lagi bangun lagi dari tempat tidur, balik lagi ke meja, yang gitu-gitu terus, gitu. Pintar-pintarnya kita cari suasana sih, gitu. Dan jangan lupa Sabtu Minggu harus wajib banget harus keluar dari rumah gitu, harus apa ya, nggak menyuruh kalian untuk keluar juga ya, karena kita juga kayak lagi ini ya, jaga jarak ya. Cuma kayak ya udah cari kesenangan aja di Sabtu Minggu. Kalau suka nonton ya udah nonton aja di Sabtu Minggu, jangan kerja gitu. Cuma kalau misalnya ada pekerjaan di Sabtu Minggu, gimana caranya kalian harus bisa ngerjain di Jumat gitu. Bener-bener abisin aja di working hours gitu. Jangan sampai Sabtu Minggu kalian keganggu, karena itu akan bikin kalian bosan dan kadang demot sih gitu. Nah, terus kalau misalnya yang udah berkeluarga, mungkin ya itu mungkin akan diganggu sama anak-anaknya gitu. Biasanya dari company-nya kita akan kasih kegiatan gitu sama anak-anaknya, jadi emak bapaknya bisa fokus kerja, jadi anak-anaknya ada yang kayak ada kegiatan nih kayak gitu. Kita lakuin inisiatif-inisiatif kayak gitu sih gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya udah waktunya stop bekerja jam 6 ya udah stop aja, nggak usah dipaksain gitu. Gitu. Balik lagi ke kitanya masing-masing gitu sih kalau WFH. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya dari Kak Randi, nanya ini gimana sih rasanya WFO di kantor video, kayak suasananya, mungkin juga lingkungannya. Oke, kalau kantor ya, kantornya pastinya kantor kita seru banget gitu. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya, serunya kantor kita. Lingkungan kerja kita startup, kita apa ya, kita open kolaborasi juga sama cross division and cross function gitu. Jadi kayak bakalan having fun sih kerja di kantor. Cuman jujur aku apa ya, di kantor adalah hal yang paling aku rindukan sih gitu, karena kita akan enak tektokan sama orang dibandingkan kita daring ataupun virtual gini gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Irena. Saya fresh graduate dari jurusan manajemen, tetapi waktu magang saya ambil bagian marketing, dan waktu skripsi saya ambil konsentrasi manajemen keuangan. Seperti pertanyaan dari saudara Renaldi, seberapa penting sertifikasi jika saya melamar kerja di video dengan background kuliah lain? Dan juga pengalaman magang sedangkan saya tidak memiliki passion di bidang seperti dunia editing. Terima kasih, Kak. Oke, berarti Irena dari jurusan manajemen. Oke, sebenarnya kita nggak hanya open untuk apa ya, posisi-posisi kreatif aja gitu, maupun yang edit-edit gambar ataupun motion graphic design gitu. Sebenarnya kamu bisa coba juga untuk posisi-posisi kayak corporate job seperti finance gitu ya, karena kan di manajemen kan kita banyak banget belajar ya, kayak marketing belajar juga finance gitu. Tinggal kamu tentuin aja passion kamu di mana gitu. Kalau misalnya berbeda jalur dengan background kuliahnya kamu, berarti sertifikasi juga hal yang paling hal dipertimbangkan nih di saat kamu ngelamar tidak sesuai dengan background edukasi kamu. Jadi di saat kamu berbeda jalur, di saat kamu udah punya sertifikasi, itu menjadi hal yang kayak, oh tapi dia punya sertifikasi nih, kenapa nggak kita coba untuk kita interview dengan user gitu. Nah, kalau untuk di video, kita juga sih, kita menerapkan hal yang sama gitu, karena kita paham banget ya di era digital ini, banyak banget orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan background-nya mereka. Jadi kita juga requirement-nya kita ngelihat, oh kalau misalnya nggak sesuai background, apa sih yang mereka bisa jual ke kita, maksudnya apa sih yang mereka punya skill apa, match nggak gitu, persen job fit nggak untuk posisi ini, kayak gitu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu mencoba untuk beralih dari background kamu, ya udah berarti kamu harus butuh sertifikasi maupun skill-skill yang harus kamu pelajarin di luar kuliahnya kamu gitu, dan itu menjadi hal yang bisa membantu kamu juga saat kamu apply sih gitu. Oke. Selanjutnya ada lagi nih Kak, masuk lagi pertanyaan, kayak antusias banget ya teman-teman. Ini dia Kak Fadil nanyain tentang budaya kerja seperti apa dan bagaimana di video, sampai-sampai Kak Naurah ini kayak betah banget kerja di video. Oh my god, oke. Budaya kerjanya sangat fun banget gitu, karena di video sendiri kita tuh banyak banget anak mudanya gitu. Bila di persentasein tuh lebih banyak anak mudanya lah gitu, di sekitar 90-an itu karyawan video gitu. Jadi di saat
Jadi budaya kerjanya itu tuh juga lebih fun sih teman-teman, karena kita juga budaya kerjanya sangat open kolaboratif. Di saat teman-teman ya kok cerita-cerita kayak sama temen aja gitu, tapi ngobrolnya nggak nyeritain orang, tapi nyeritain orang. Jadi kayak kita bisa insightful aja gitu ngomong sama teman-teman sendiri. Bahkan ada yang seumuran aku, walaupun dia udah level manager nih gitu. Jadi kayak banyak motivasi juga ya di saat kita ngobrol sama orang-orang seumuran kita, tapi level mereka tuh udah beda sama kita gitu. Nah itu tuh sering terjadi di startup teman-teman. Jadi hal yang bisa membuat kita termotivasi juga dalam bekerja gitu. Terus apa lagi nih? Oke, tadi itu sebenarnya pertanyaan terakhir, belum ada pertanyaan masuk lagi. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk nih ke sesi foto? Mumpung di sini ada ahlinya kan, jadi kita bisa sharing-sharing sama Kak Naura. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau share ke aku juga pengalamannya, boleh. Kita cerita-cerita aja, sharing aja teman-teman, kayak pengalamannya mungkin dalam apply kerja nih, para fresh graduate mungkin yang terjebak sudah online ya kan, sekarang banyak banget yang sudah online. Sambil kalian nunggu wisuda juga nggak apa-apa sih, apply magang gitu ya, ngambil kursus, training yang gitu-gitu yang menunjang karir kalian lah gitu. Oh iya, sambil nunggu belum ada yang bertanya, kayaknya aku nih mau tanya ke Kak Naura. Kak Naura sebagai talent acquisition nih Kak, kalau misalkan ada orang atau ya orang yang apply, tapi dia sebenarnya basicnya belum pernah magang gitu Kak, dari organisasi kampus aja, apakah itu menjadi suatu nilai minus untuk HR atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya kalian maksudnya baru lulus banget, cuma di kuliah kalian nggak pernah intern gitu, karena ada beberapa kampus yang nggak ngebolehin intern gitu ya, fokusnya ya udah PKL gitu, kerja kuliah nyata kalau nggak salah gitu ya. Ya berarti di saat kalian tahu kalian nggak dapat kesempatan untuk internship, berarti kalian juga harus memperkaya skill kalian lewat organisasi. Itu penting banget gitu, karena kita akan ngelihat, oh berarti kalau di organisasi dia aktif, berarti di kerjaan dia akan nggak kagok nih gitu, nggak yang diem aja gitu. Di saat kasih kerjaan ya setidaknya dia pernah handle orang dan pernah handle broker pastinya kan, kalau misalnya di organisasi gitu. Jadi pastinya nggak usah minder kalau misalnya kalian nggak pernah intern. Kalian harus pede saat interview sih menurut aku. Walaupun kalian nggak pernah intern, gimana cara kalian menjual diri kalian gitu, kayak ya walaupun gue nggak intern tapi gue bisa ini itu, dan gue bisa speak up gitu, dan gue bisa menunjukkan diri gue bisa join di perusahaannya bapak ibu gitu sih menurut aku. Gitu. Oke, Jadi nggak usah terima minder kasih. sih. Ya, terima kasih Kak. Masuk lagi nih pertanyaan dari Kak Nadia. Biasanya HR itu ngelihat CV yang kayak gimana sih Kak? Oke, balik lagi nih. CV kita itu sebagai HR itu kita nggak lebih dari 3 menit untuk ngeliatin CV kalian, karena banyak banget kan CV di talent poolnya kita tuh banyak banget yang di saat kalian kayak, udah 2 minggu kok gue nggak di follow up sama HR ya. Balik lagi teman-teman, HR juga manusia dan kita juga butuh waktu untuk ngeliatin CV dari beribu-ribu CV gitu. Nah, saran aku karena HR singkat banget dalam melihat CV kalian, pastikan kalian jangan warnanya yang merah yang bikin mata HR tuh kayak aduh males nih ngelihat desainnya aneh nih gitu. Biasanya kita akan skip gitu. Terus balik lagi, sesuaiin sama requirement dari si perusahaan. Kalau misalnya mereka butuh ATS, biasanya company-company seperti multinasional ataupun corporate, biasanya mereka akan suka dengan ATS friendly gitu, CV-CV ATS gitu. Cuma kalau misalnya di dunia kreatif seperti dunia media ini, kreatif agency gitu ya, kalian boleh kok bikin CV kalian yang berwarna. Cuma nggak terlalu lebay gitu. Jadi kayak ya menunjukkan diri kalian kreatif pastinya, karena kalian akan memasuki perusahaan yang kreatif. Coba balik lagi isinya, kalian misalnya ngelamar sebagai video editor, ya udah berarti kalian bilang aja nama misalnya Nora Nandia video editor gitu. Oh berarti kita udah baca, oh anak ini emang spesialisasinya video editor. Nah terus video editor, pengalamannya apa aja, sebutin tuh perusahaannya apa, berapa lama kalian intern di situ, ataupun freelance. Kalau nggak pernah intern ya freelance kalian di mana aja, pernah handle brand apa aja, dibikinin aja di CV itu. Jadi kita mempertimbangkan juga nih. Terus jangan lupa
untuk di dunia kreatif, teman-teman jangan lupa untuk kalian taruh portofolio kalian gitu, karena kita akan ngelihat portonya kalian, gimana sih hasil desainnya, gimana sih hasil video editingnya, karena kita akan ngelihat gitu, karena kan nggak semua skill itu sama dan sesuai dengan requirement perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya porto kalian lengkap dan match sama apa yang kita cari, itu kalian akan diproses lebih cepat gitu sih. Oke, ini sebenarnya masih ada masuk pertanyaan lagi, Kak. Dari Kak Andre. Kak Andre, saya izin buat bacain pertanyaannya ya. Halo Kak, izin bertanya, jika pernah magang di salah satu perusahaan besar dan diberi sertifikat, tapi kuliahnya tidak lulus karena satu dan lain hal, apa sertifikat itu masih berlaku? Oke, berarti dia intern tapi nggak lulus ya di kuliah, tapi Iya. tempat intern. Oke, mungkin di beberapa company akan mempertanyakan kenapa kamu tidak lulus gitu. Cuma kan balik lagi kita ada permasalahan masing-masing ya kenapa kita nggak lulus gitu. Cuma kalau misalnya kamu skill setnya kamu bagus, walaupun kamu udah nggak lulus, itu akan kayak dipertimbangin juga kayak, oh ya walaupun dia nggak lulus dia udah pernah intern di sini, berarti dia udah pernah handle project ini itu gitu. Jadi gimana caranya kamu walaupun nggak lulus tapi kamu bisa membuat daya tarik di diri kamu untuk orang-orang mau nge-hire kamu gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi dari Kak Asyraf. Apakah IPK menjadi faktor penentu bisa diterima? Oke. IPK menurut aku hanya sebagai requirement gitu. Di saat IPK kamu sudah memenuhi requirement-nya kita, ya udah berarti kita akan lanjut. Tetapi IPK belum tentu membuat kamu keterima di satu perusahaan gitu. Makanya balik lagi di sekarang yang aku mention, jangan lupa untuk banyakin skill, pengalaman, intern gitu. Nggak apa-apa fresh graduate intern dulu, nggak usah malu. Lo lulus sudah kerja di mana gitu. Lo masih intern, nggak usah malu teman-teman. Di saat intern itu kalian akan berproses gitu. Di saat kalian intern kerjanya bagus, possibility kalian untuk dipromot ke karyawan full time itu akan ada di semua perusahaan gitu. Jadi semangat aja, nggak usah yang kayak balik lagi sama idealis masing-masing ya. Kalau misalnya idealisnya ya dari orang tua harus terima full time gitu, ya nggak apa-apa kalian fight untuk itu gitu. Cuma kalau misalnya kalian melihat kayak wah aku masih belajar gitu, butuh tempat intern, ya nggak apa-apa sih menurut aku intern dulu gitu. Terus kalau IPK-nya jelek gitu ya, tapi kalian punya kadang kan faktor IPK jelek, kadang ada yang aktif banget organisasi gitu ya, nyari-nyari cuan, freelance gitu kan, fotoin teman wisuda kan dapat duit kan enak ya kadang gitu, jadinya kuliahnya terbengkalai gitu. Itu hal yang ada pro and cons-nya sih menurut aku, dan tergantung sih kalian bisa membuat diri kalian itu diperhatikan sama user saat interview. Jadi kalian saat interview kalian bilang aja, walaupun aku IPK-nya segini, tapi aku udah kayak pernah handle project ini itu kok gitu, gitu sih. Tapi usahain kuliahnya yang benar ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Thank you so much teman-teman semua. Kira-kira mungkin teman-teman ada yang masih punya pertanyaan lagi sebelum sesi pertanyaan ditutup? Ya, silakan. Mungkin bisa aku tunggu sebentar ya Kak, sekitar semenit dari Boleh banget. Boleh banget. Sambil menunggu, tadi aku udah ngasih lagi nih link untuk absensi untuk teman-teman mendapatkan sertifikat. Silahkan diisi ya teman-teman, jangan lupa untuk diisi supaya bisa mendapatkan sertifikat. Karena kalau misalnya nggak diisi, nanti teman-teman nggak dapat sertifikatnya loh. Jadi diisi dulu ya. Oke. Banyak loh masuk pertanyaannya dari tadi. Kayaknya penjelasan dari Kak Naurah benar-benar menarik banget nih hari ini. Thank you so much loh teman-teman udah mau sharing sama aku. Mungkin semangat sih buat teman-teman fresh graduate, nggak usah putus asa gitu ya. Terus aja berusaha kalian minimal apply lah beberapa company setiap harinya, walaupun nggak ada progres, tapi pasti percaya pasti akan ada nyantol kok gitu. Amin. Nah, ini sekarang udah jam 5.19, kayaknya mungkin pertanyaannya udah cukup nih Kak dari teman-teman. Jadi sesi Q&A aku tutup. Makasih banget buat teman-teman yang udah antusias untuk bertanya.
selanjutnya, sekarang kita masuk ke sesi foto ya, Kak. Oke, Untuk boleh. teman-teman silakan dong on cam sebentar aja untuk kita screenshot. Minta teman-teman buat on cam ya. Oke, yuk on cam sebentar aja untuk di screenshot untuk dokumentasi nih kalau kita pernah ada webinar bersama dengan Kak Naura. Thank you teman-teman. Boleh mungkin pada pakai lipstick dulu kali Kep. Iya ya, mungkin dandan dulu kali ini. Dandan dulu biar cetar, kita tungguin. Oke, masih ditunggu ya. Ketahuan nih, kuliah online-nya ini nih, foto nih. Nggak Iya, orangnya nih, ada virtual background nih. Oke, mungkin bisa aku screenshot aja ya, nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa on cam. Yang on cam senyum jangan lupa. Ya, oke. Untuk slide pertama aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Udah, terima kasih teman-teman. Thank you so much loh teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free aja nanya di LinkedIn-nya aku ya. Kalian kita bisa cerita ataupun sharing-sharing lah pengalamannya gitu. Oh iya nih Kak, sekarang kita mau, kan tadi aku di awal udah ngumumin nih untuk sobat kerja yang aktif bertanya, akan memenangkan satu sesi karir klinik. Jadi tadi dari beberapa pertanyaan yang masuk, aku udah lihat nih siapa yang paling aktif dari kita dari sobat kerja semuanya. Semua pertanyaannya bagus, nggak ada yang nggak bagus, dan semua sobat kerja antusiasnya sama. Tapi satu yang aku pilih untuk menjadi pemenang karir klinik adalah Kak Sabila Mulyawati Utomo. Nah, untuk Kak Sabila, selamat udah memenangkan satu sesi karir klinik. Untuk pemenang, nanti silahkan screenshot bukti hadir pada webinar kali ini dan DM ke Instagramnya Job2Go ya, Kak. Tolong DM ke Instagramnya Job2Go. Oke, kalau gitu berakhirlah webinar kami pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Naura Anandia yang sudah menyempatkan waktunya mau berbagi pengalaman dan berbagi ilmu nih ke kita-kita. Semoga ilmu dari Kak Naura sore hari ini bisa berguna untuk sobat kerja sekalian. Terima kasih Kak, dan terima kasih juga teman-teman ya. semua. Sehat-sehat semuanya ya. Semangat. Sehat-sehat Kak, terima kasih. Terima kasih sobat kerja. Terima kasih Kak Naura. Thank you.